I will read a writer, an author, and a seminar speaker. And his academic background is from Institut Teknologi Bandung, Electronic Technique, and took the master degree at McMaster University, Canada. And took 2020, he got the Postal Service Award from Internet Society. And in the 2020, he also got the GDCN Jakarta Award 2020 in the category Innovation and Technology from the Jakarta Development of Collaboration Network. Langsung. Langsung. Ya, silahkan Bapak. Okay, Bu Nana, thank you very much. Quick questions. Should I speak in Indonesian Bu or in Nana, English? Thank you very much. Quick questions. Should I speak in Indonesian or in English? Silahkan Pak. Indonesian or English? Indonesian or English? Boleh Indonesia. Oke. Saya akan pakai bahasa Indonesia. Saya akan coba sharing. Saya akan pakai bahasa Indonesia. Saya akan coba sharing. Ini ada echo-nya nih. Layar berada juga nih. Di sebelah sana echo nih. Topik saya adalah practical aspect of digital transformation in doing business in industry 4.0. Jadi kata kuncinya adalah digital transformation. Oke. Jadi saya akan bicara tentang digital transformation. Saya akan coba kasih lihat bedanya antara digital transformation dengan digitalisasi. Digitalization sama digital transformation. Untuk itu saya akan kasih gambar supaya gampang ngelihatnya dan banyak orang pusing antara istilah itu. Jadi saya bikin 3 kotak di sini. Oke. Konvensional, digitalisasi, sama digital transformation. Digital transformation. Oke. Ini digital transformation beda banget dan ini yang mendrive startup, industri 4.0 segala macam sebetulnya yang digital transformation. Kondisi yang dan ini yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk terjadi di kementerian lembaga sebetulnya digital transformation. Kebetulan saya terlibat sebagai juri juga di Bank Indonesia. Jadi teman-teman Bank Indonesia mengajukan proposal banyak atas perintah Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan transformasi digital dari Bank Indonesia itu sendiri. Makanya saya ngelihat banget apa yang terjadi sih sebenarnya antara proses konvensional, digitalisasi, sama digital transformation. Dan ternyata banyak sekali kebanyakan berpikirnya masih di proses digitalisasi. Oke, supaya Anda kebayang, saya akan ngasih contohnya mungkin di dunia pendidikan, di sekolah atau di kampus, supaya tidak terlalu jauh dari apa yang Anda rasakan selama ini. Oke, kita lihat di proses konvensional dulu. Di proses konvensional, proses belajar biasanya di kelas, pakai papan tulis, dosen atau guru menerangkan segala macam. Pada saat itu terjadi, semua mahasiswa, semua murid harus diam mendengarkan dosen ngomong. Kalau lagi ujian, semuanya duduk pada tanggal dan jam yang bersamaan, dijaga, dikasih jarak, kemudian mengerjakan ujian pada tanggal dan jam yang ditentukan. Oke, itu yang biasa kita kenal. Kemudian juga ada perpustakaan dengan buku dan sebagainya. Itu adalah proses yang konvensional dan kita tahu itu semua. Apa yang terjadi setelah terjadi pandemi, mereka berusaha mendigitalisasi proses konvensional tadi. Oke, jadi kelas yang tadinya di kelas ada papan tulis segala macam, kita pindahkan menggunakan Zoom. Sah-sah aja sih sebenarnya. Kemudian apa yang terjadi di Zoom itu, kalau kita perhatikan jadi menarik banget sih. Di dunia konvensional biasanya kita ada yang namanya absen. Di Zoom
Pasti nanti habis acara segala macam, tolong dibuka itu videonya, kita akan foto bersama. Jadi kayak absen gitu ya. Kemudian kalau pembicara lagi ngomong, tolong mic-nya jangan di-unmute, semuanya diem karena pembicara sedang bicara gitu ya. Itu adalah proses digitalisasi. Normal, biasa, nggak ada yang salah di situ karena cara berpikirnya memang masih gitu. Jadi cuma memindahkan proses konvensional ke platform digital itu aja. Oke, kalau yang terjadi ujian juga sama, waktu ujian dipindahkan itu nanti ditentukan. Oke, tanggal sekian jam sekian kita akan ujian semuanya ya. Anda akan dijaga. Tolong videonya dibuka supaya kelihatan nggak nyontek dan sebagainya. Oke, itu proses digitalis seperti itu. Buku-buku dibikin perpustakaan digital. Oke, sekarang saya kasih lihat apa yang terjadi kalau kita melakukan digital transformation. Dan ini yang saya eksperimen banget sudah 5 tahunan sih, eksperimennya bukan selama pandemi. Saya eksperimen udah lama juga sih, 5 tahunan. Oke, bayangkan kalau ini saya kasih lihat kuliah saya aja langsung ya. Ini kuliah beneran. Anda bisa ngelihat kuliah. Oh, sebelum itu ini dulu dah supaya kebayang. Tadi moderator Bu Nana sudah memperkenalkan tentang saya, Onowi Purbo. Saya bisa dihubungi pakai Twitter, ini email saya. Kuliah saya ada di sini dan itu free. Ini udah mulai kacau ya. Anda bisa akses semua kuliah saya free di lms.onocenter.id/moodle dan itu jadi dasar buat kuliah ini, ceramah ini. Ilmu-ilmu banyak di wiki, sebagian nanti materi saya bisa diambil di /pustaka ini. Supaya gampang hidupnya, saya akan ambil ini semua, select all, klik kanan copy. Saya akan coba, chatting saya udah hilang. Oke, saya akan masuk bentar. Oke, ini bikin kacau nih. Oke, saya akan masuk ke chatting dulu. Saya akan paste di sini. Oke, silakan diambil semua URL-nya di chattingan saya, chattingan itu, dan kita akan lanjut. Oke, jadi Anda bisa ngelihat itu semua di chattingan, setelah dicatat di copy paste. Jadi yang kuliah saya ada di LMS Ono Center. Coba kita lihat kuliah saya. Apa bedanya dengan kuliah yang normal? Oke. Sorry, ini buat dosen-dosen minta maaf nih, saya bikin kekacauan hari ini. Ini free, Anda bisa subscribe dan orang sering nanya ke saya udah gitu, Pak Ono bayarnya berapa ya? Bayar SPP kagak bayar SPP, bayarnya gampang, abis sholat tolong doain. Oke, supaya amal ibadahnya diterima, dilipat gandakan, dan usaha saya dimudahkan dan dilancarkan. Gitu aja sih. Nah, sekarang saya akan masuk ke kuliah saya. Ini saya masuk kuliah saya, kuliah yang salah satunya barangkali yang akan menjadi dasar dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah data science atau data engineering. Oke, nah saya masuk ke kuliah saya ini. Nah, ini saya gedein lah hurufnya biar kelihatan. Kalimat pertama dari kuliah saya adalah seperti ini. Untuk memperoleh nilai A. Jadi saya tahu banget bahwa 99,9% tujuan hidup mahasiswa Indonesia adalah dapat nilai A. Nggak mau pinter urusan belakangan, yang penting dapat nilai A, kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Gampang. Untuk dapat nilai A, saya ini yang ekstrimnya silakan nulis buku. Kalau bisa nulis 150 halaman, terbit langsung semua kuis UTS UAS, saya kasih nilai 100. Stres kan? Beda banget kan? Nah, yang seru adalah kalau Anda nggak bisa nulis buku, silahkan ujian. Oke? Nah, ini yang bikin kacau sekarang. Kerjakan semua kuis, jika nilai belum 100, kerjakan lagi sampai Anda dapat nilai 100 semua kuis. Jangan khawatir, ini ada sekitar 18 kuis. Rata-rata kuliah saya. 16 sampai 18 kuis. Kerjakan sampai nilai 100. Berkali-kali. Ini yang mungkin membedakan dengan konvensional sama digitalisasi. Kerjakan UTS dan UAS berulang-ulang dari awal semester sampai akhir semester. Yang diambil adalah nilai terbaik. Ini transformasi digital banget. Jadi yang namanya remedial hilang, semua mahasiswa yang kuliah sama saya rata-rata pas lulus, pas selesai kuliah, nilainya semuanya A.
Jadi satu kelas nilainya A semua, nggak ada yang B, nggak ada yang C, nggak ada yang nggak lulus. Semuanya A semua dan semuanya lulus. Gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena boleh berulang-ulang. Kenapa bisa berulang-ulang? Karena ujiannya online. Servernya nyala 24 jam. Servernya tidak dinyalakan pada saat waktu ujian doang. Servernya nyala 24 jam. Karena servernya nyala 24 jam sepanjang semester, kenapa ujiannya ditentukan tanggal sama jamnya? Jadi ujiannya saya rubah. Silakan ujian selama 1 semester. Karena servernya nyala 1 semester. Akibatnya apa yang terjadi? Nilainya A semua. Dan kadang-kadang BAAK suka nanya ke saya, Pak Ono kenapa nilainya A semua? Suka-suka gue yang dosen ya. Gitu. Beres ya? Kebayang ya? Ini proses transformasi digital. Kemudian, apa yang terjadi? Kalau saya lagi ngasih kuliah, saya ekstrim kalau lagi ngasih kuliah, saya copy ke YouTube loh, hati-hati. Jadi kuliah saya akan saya copy ke YouTube. Dan Anda bisa ngeliat ke YouTube saya, silahkan dilihat di YouTube. Tapi minta maaf ya, ini kuliahnya bukan rata-rata bukan urusan bisnis atau ekonomi. Masuk ke YouTube saya, tapi Anda yang dari bisnis ekonomi tetap akan dapat manfaat, soalnya kuliah-kuliah saya, training saya buat teman-teman Bank Indonesia yang terkait dengan digital ekonomi segala macam, saya rekam juga di YouTube ini dan Anda bisa lihat. Oke, saya akan klik channel saya namanya Ono Center. Channel saya namanya Ono Center, bisa dicari di YouTube. Kita akan masuk ke Ono Center ini. Saya akan kasih lihat kuliah saya langsung ya. Ini kontennya, ini ada yang live. Ada rekaman yang live-nya. Kalau saya klik rekaman live-nya, itu adalah kuliah-kuliah live saya. Dia lagi download, YouTube-nya lagi download. Butuh waktu rupanya downloadnya. Tapi ini kuliah bisa dilihat lah, tapi intinya kuliahnya kenapa lemot banget ya YouTube-nya ya. YouTube-nya lewat banget nih. Jadi Anda bisa ngelihat nih nanti kalau jalannya benar, kita bisa lihat sebetulnya kuliah live-nya seperti apa di sini. Beres ya? Cuman ini nggak keluar ini, saya bingung kenapa dia nggak keluar. Apa yang terjadi di sini? Nggak beres. Oh, ini dia keluar. Oh, ini live-nya nggak keluar. Oh, ini dia live-nya. Jadi kelihatan ada kuliah data engineering, kuliah cyber security. Ini kuliah. Dan kalau kita lihat waktunya, waktu kuliahnya rata-rata 2 jam lebih, 2 jam setengah rata-rata. 2 jam setengah direkam, taruh di YouTube, dan seluruh bangsa Indonesia bisa ngelihat. Jadi bukan hanya mahasiswa Ono aja yang bisa lihat, semua orang bisa ngelihat. Beres ya? Jadi kuliah saya ekstrim. Selain mahasiswa, seluruh bangsa Indonesia bisa lihat. Dan ini juga kalau dari sisi kampus, ini jadi bisa marketing buat kampus juga sih sebenarnya. Oke, nah apa yang akibat yang terjadi dari situ? Kalau saya ngelihat saya perlu kasih lihat ini juga ya, playlist buat anda yang karena ini kebanyakan mungkin dari ekonomi sama bisnis. Salah pencet. Dalam rangka mengumpulkan data. Salah pencet. Rata-rata dari ekonomi dan bisnis, Anda bisa ngelihat rekaman. Saya bikin playlist kumpulan video. Saya ada tentang digital ekonomi sih. Bentar. Ini cyber security, teknik hacking, programming, ada tentang digital ekonomi. Ini dia digital ekonomi. Ada 97 video tentang digital ekonomi. Kalau kayak saya klik di sini, nanti saya pengen kasih lihat topik-topiknya tentang apa aja. Ini jangan di play. Tapi di sini ada tentang cryptocurrency, Bitcoin, tapi saya nggak akan bisa nerangin hari ini karena waktunya sempit banget. Ada cryptocurrency, ada tentang digital marketing juga ada sebetulnya. Digital marketing, search engine optimization, tentang society 5.0, segala macam ada di sini sih sebenarnya. Dan sebagian besar dari video-video tentang digital ekonomi adalah training saya di Bank Indonesia. Karena saya setahun berapa kali lah, sering banget di Bank Indonesia itu tentang digital ini ya. Jadi Anda bisa ngelihat kuliah saya buat Bank Indonesia. Juga ada bank-bank yang lain sih yang minta juga tentang itu, terutama kayak financial technology, digital marketing, apa segala macam juga ada sih di sini. Beres ya. Jadi Anda bisa lihat juga yang berkaitan dengan digital ekonomi. Ada inovasi, data mining, apa segala macam. Beres. Sip. Oke. Saya balik lagi ke sini. Apa yang terjadi di sini kalau kita lihat contoh yang paling sederhana di dunia bisnis adalah tadi
Misalnya yang diceritakan oleh Profesor Seo. Dari bank konvensional waktu terjadi digital transformation, proses transaksi nasabah bank itu jadi langsung aja, tidak lewat cabang-cabang dan sebagainya, dan itu merubah bisnis proses, bisnis flow yang terjadi di bank itu, dan akhirnya banknya nggak perlu bikin cabang-cabang bank itu segala macam. Jadi digital transformation apa yang terjadi adalah merubah bisnis proses, merubah struktur organisasi supaya lebih efisien dan efektif banget. Tujuannya apa? Kalau saya kasih gambar, tujuannya akan membuat roda putaran, ada 3 roda putaran ini jadi kenceng. Oke. Roda putarannya apa aja? Yang paling kerasa adalah informasi pertama. Muternya kenceng, informasi. Perputaran informasi kenceng. Setelah informasi kenceng, apa yang terjadi? Barang putarnya kenceng. Oke. Setelah barang muternya kenceng, apa yang terjadi? Duit. Duit muternya kenceng. Jadi 3 makhluk ini diputar banget di industri 4.0. Jadi digital transformasi memutar 3 makhluk ini kenceng. Apa yang terjadi adalah semua supply chain, rantai-rantai supply ini yang perantara-perantaranya jadi pendek banget, gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh yang lebih eksplisit lagi. Cuman saya akan coba ngasih sedikit ini lagi, perbedaan utama antara ekonomi lama sama ekonomi baru. Di ekonomi lama kita mengenal supply chain. Jadi ada supply, ada customer atau demand. Oke. Jadi ini bentuknya pipa supply. Jadi ini ada pabrik, supply atau pabrik, atau manufacturer atau supplier atau apa, dan dia pakai pipa ini buat mencapai ke customer. Dan dalam prosesnya kita harus melakukan marketing dan sebagainya di sini untuk edukasi. Di sini ada proses marketing ya, buat edukasi customer, marketing. Oke, buat edukasi customer. Tadi Profesor Seo banyak ngasih lihat, cuman saya kasih lihat filosofi di balik itu semua. Nah, coba bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Oke. Supply sama customer jadi satu loh sekarang, hati-hati. Banyak yang terjadi satu. Jadi ada supply, ada customer. Jadi satu di platform yang sama. Customer. Bener ya? Jadi, kalau di sini bentuknya pipa, di sini bentuknya platform. Oke. Orang yang produsen jadi produsen, dan konsumen berada di platform yang sama. Contoh paling sederhana apa? Ini, YouTube. Kita bisa nonton, kita bisa upload. Contoh yang lain lagi, kita bisa ke toko online. Contoh masuknya gampang lah, Bukalapak. Contoh, ini yang beli dan yang jual di platform yang sama. Jadi mereka bersama sekarang. Beda banget sama yang ini ya. Oke, beda banget sama yang ini. Mereka bersama. Nah, yang seru adalah proses marketingnya. Proses marketing yang lama mungkin masih akan jalan. Cuman di sini di platformnya biasanya dia punya kemampuan. Tadi ada pertanyaan dari mahasiswi Wijaya Kusuma ya kalau nggak salah tentang privacy sama convenience. Oke, dan itu yang banyak dikacaukan. Jadi apa yang terjadi? Platform akan menjalankan AI di sini. Oke, AI, machine learning, ada deep learning, dan sebagainya. Apa yang dilakukan sama AI machine learning dan deep learning? Dia akan mempelajari perilaku customer maupun konsumen, ditarik sama dia ke sini. Kemudian apa yang terjadi sama dia, sama AI segala macam? Dia melakukan customisasi, personalifikasi. Jadi dia pengen tahu, si Ono sukanya apa sih? Produsen ini cara makainya gimana sih? Dia tarik semuanya, dia pelajari semuanya, terus dia melakukan personalisasi, kustomisasi. Jadi apa yang diberikan betul-betul sesuai dengan kemauan si customer, gitu ya. Akibatnya apa? Customer merasa enjoy, customer merasa suka dengan platform yang dia pakai. Akibatnya makin nempel, transaksinya makin bagus. Oke, sekarang kita coba uji nyali.
percobaan, ini percobaan ya. Oke, kita lihat toko-toko online lah, mau Bukalapak, mau Shopee, mau Tokopedia, Tokopedia, sama aja lah semua. Oke, mau sini, mau Shopee, sama Tokopedia. Oke, chatting saya mana chatting saya? Oh, ini chatting saya. Oke, sekarang kalau kita masuk ke, silakan Anda siap-siap chatting ya, siap-siap chatting. Kita akan lihat di chatting kita semua masing-masing. Saya akan bikin pertanyaan, nanti pertanyaan tolong dijawab di chatting. Oke. Ini ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Topet. Semua Anda udah kenal makhluk itu semua lah. Dan kita tahu kalau kita masuk ke Tokopedia, Bukalapak, Topet, ada iklannya, ada iklan. Pertanyaan dari saya, silakan dijawab di chatting. Biar kita, dan saya yakin Anda semua tahu sih sebenarnya. Pertanyaan di chatting, iklan tiap orang sama atau beda? Saya ulang, iklan tiap orang sama atau beda? Silahkan jawab sama atau beda. Wah, langsung Mario Sanjaya, Irawan, beda. Semua tahu bahwa iklannya beda. Keren kan? Iklan tiap orang beda. Kenapa beda? Karena makhluk ini dia, machine learning. Dia mempelajari si Ono sukanya apa, Mbak Amelia sukanya apa, Mbak Afifah sukanya apa, Mbak Priscilia sukanya apa. Kemudian dikasih iklan yang betul-betul cocok buat masing-masing orang. Akibatnya apa? Masing-masing orang akan ngeklik iklan itu. Kemungkinan buat diklik tinggi banget. Gitu. Dan ini tidak bisa pakai platform yang lama. Bayangkan televisi, radio, nggak bisa iklannya beda, nggak bisa. Mereka iklannya sama semua tiap orang. Akibatnya apa? Banyak yang nggak peduli sama iklan itu. Kalau yang ini, iklannya customize, tiap orang jadi personalized banget. Akibatnya mereka akan ngeklik. Itu bedanya. Jadi di balik itu adalah machine learning. Tapi akibatnya apa? Seperti pertanyaan tadi yang ditanyakan adalah masalah privacy. Privacy kita diintrusi ya. Privacy kita diambil loh. Jadi kita dipelajari, Ono sukanya apa sih? Itu privacy kita diambil loh. Tapi ya itu proses digital ekonomi itu seperti itu. Digital marketing itu dicari, ini sukanya apa, kemudian pakai machine learning dihajar. Gitu, ngerti ya? Jadi ya risikonya gitu. Dan yang terjadi hari ini yang pasti Anda semua geger dan heboh adalah WhatsApp. WhatsApp kan posting sekarang. Anda setuju nggak data Anda dikirim ke Facebook? Buat apa itu? Dan jangan khawatir, WhatsApp sudah mengerjakan ini beberapa tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu mereka udah ngerjain. Baru hari ini mereka bikin posting supaya Anda setuju bahwa data Anda dikasih ke Facebook. Padahal itu udah dikerjain sama WhatsApp udah bertahun-tahun yang lalu sih, jangan khawatir. Saya udah bilang sama orang-orang, nih WhatsApp nyadap kita. Dan dikeluarin dalam Facebook. Cara ngetesnya waktu itu gampang banget sih. Kita bikin grup baru aja, ngomongin sesuatu yang nggak pernah kita omongin. Langsung keluar iklan di Facebook tentang apa yang kita obrolin tadi. Jadi itu udah dilakukan sama WhatsApp sejak lama sih. Baru aja WhatsApp bikin kayak gituan. Dan itu pakai machine learning dia. Gitu, beres ya? Kebayang ya? Mudah-mudahan Anda tidak marah. Kalau udah kayak gini nafsu kan, ya sialan, kita dikadalin. Selamat lu dikadalin semua. Oke, sekarang saya akan masuk ke ini udah kebayang ya. Saya akan kasih contoh lagi. Kebetulan saya sempat ngobrol sama Ibam. Ibam adalah Vice President di Bukalapak. Jadi misalnya saya nyari sesuatu. Misalnya saya cari Android misalnya. Android. Oke. Saya gedein dikit lah biar rada enak. Saya nyari Android, ini sembarangan aja. Terus saya klik sembarangan. Ini saya klik aja, klik gitu ya. Ini biasa aja, nggak ada yang istimewa kan, biasa aja. Nah, cuman ke bawah sini, buat kita biasa aja. Di sini ada tulisan barang terkait. Oke, jangan khawatir. Ini adalah machine learning. Jadi Ibam cerita sama saya, Bukalapak tanpa barang terkait ini memang sudah memutarkan uang belasan triliun rupiah per bulan. Ini Bukalapak, bukan yang kayak Tokopedia atau Shopee lebih tinggi lagi ya. Bukalapak aja belasan triliun rupiah uang yang diputar tiap bulan. Kemudian dia pakai AI, ditambahin ini, barang terkait ini. Nambah ratusan miliar lagi. Oh sorry, belasan triliun per bulan putarannya yang normal. Kemudian ditambah ini ratusan miliar naik. Perputaran duitnya. Jadi semua ini dibikin kayak marketing, tapi marketingnya betul-betul customized dan kita bisa pakai barang terkait. Ini kalau di machine learning namanya asosiasi ya.
untuk ini semua. Makanya saya propose sebetulnya di semua jurusan kalau bisa diajarkan machine learning, artificial intelligence, karena itu jadi kunci semuanya. Kalau dalam bahasa yang sederhana namanya statistik sih. Statistik tapi kita naikin lebih tinggi lagi machine learning. Gitu. Beres ya? Oke. Nah, ini udah beres. Sekarang saya akan masuk yang lebih tinggi lagi. Oke. Jadi kalau disederhanakan kira-kira gini, yang namanya digital economy, digital marketing segala macam itu sebetulnya kalau saya nyebutnya adalah ekonomi mata-mata, spy economy, intelligent economy, supaya Anda tidak sakit hati aja. Mudah-mudahan. Coba kita lihat yang ekstrim ya. Masuk Google Maps lah, yang Anda semua tahu. Kita akan uji nyali lagi ntar di Google Maps. Oke, pakai chattingan lagi ya, kita akan uji nyali. Ini penceramah yang pakai uji nyali, ini Ono aja nih. Oke, kita lihat Google Maps. Semua orang tahu Google Maps mah biasa aja lah Google Maps ya. Coba kita lihat ini kondisi traffic. Ini di Surabaya ya. Coba Surabaya, kita pindahin ke Surabaya. Surabaya. Surabaya lagi bego. Dapat Surabaya. Oke, Surabaya kita akan zoom in, kelihatan kayaknya di daerah Gresik nih ya. Ini di daerah pelabuhan, jalan macet nih. Ini ada lembaga pendidikan TNI AL, pelabuhan macet, kemudian di daerah mana Kenjeran agak ada macet-macet, perapatan ini macet, daerah mana lagi nih. Tapi kalau Surabaya rata-rata sih lancar lah, tapi banyak ada macet-macetnya. Pertanyaannya, silahkan ditulis di chatting. Ono ganas banget ya kalau udah kayak gini. Silahkan tulis di chatting. Oke, pertanyaannya gini. Kok Google tahu jalannya macet? Dari mana Google tahu bahwa jalannya macet? Ayo. Dan ini jalannya macet, beneran macet loh. Hati-hati. Ada yang bisa jawab? Silahkan tulis di chatting. Bagaimana Google tahu jalannya macet? Kita semua bisa lihat jawaban. Satelit. Oke, salah semua satelit. Pergerakan handphone, nah dari pengguna ponsel yang ada di jalan. GPS, betul. Jadi ceritanya, nah ini udah mulai kamera HP salah. GPS bener, report ponsel pengguna. Yang betul itu tuh, report ponsel pengguna. Oke, jadi kisahnya adalah gini. Anda semua kan pakai Android ya? Kisahnya Anda semua pakai Android kan? Oke, silahkan diketik di chatting Android yang bikin siapa? Tulis di chatting, Android yang bikin siapa? Google. Itu Mbak Arista ya, Mas Yuda, Google. Jadi Android yang bikin Google. Udah gitu yang gilanya, waktu Anda mengaktifkan handphone Android itu, kan masukin account Google Anda kan? Jadi pakai Google account Anda kan? Jadi dia langsung tahu, oh orang ini ada di posisinya ada di mana, ketahuan semuanya. Dan Google langsung nyatet handphone kita ada di mana, posisinya, gerak pada kecepatan berapa. Kok di perapatan ini banyak banget handphonenya lagi jalannya pelan banget. Oh, macet berarti jalan ini. Oh, di sini merah banget, macet ini jalan ini gitu. Itu dari gerakan handphone. Artinya kita dimata-matai Google. Mudah-mudahan kita semua ikhlas ya. Oke, jadi kita dimata-matain Google, terus ketahuan handphonenya, udah gitu dibalikin sama Google dalam bentuk kayak gini. Ini dalam dunia machine learning ini namanya proses klasifikasi sebetulnya. Ini macet, ini warna hijau lancar, itu klasifikasi semua. Jadi machine learning mainnya proses klasifikasi. Oke, sekarang saya kasih lihat bagaimana dia mencatat itu semua. Kita bisa masuk ke timeline. Saya ngasih lihat timeline saya, ngasih lihat bahwa Google nyatetnya dari kapan gitu ya. Ini catatan Google tentang perjalanan Ono. Dicatat loh bajingan asli ya. Ono muter di Indonesia, kelihatan Ono banyaknya muter di Indonesia, tapi Ono pernah ke Arab lah, naik haji, umroh lah waktu itu ya. Oke, ke Korea juga ada, ke Bangkok ada, ke Taiwan, Hong Kong ada, ke Perth segala macam, Sydney ada, ke Australia ada satu yang di sini lagi berenang sama ikan hiu juga ada, jangan khawatir. Nah, yang ini bohong. Yang ini bohong. Ono berenang sama ikan hiu itu bohong banget. Tapi apa artinya di sini? Kita bisa nipu Google sih. Nah, Google mencatat perjalanan kita dari tahun 2009 sampai 2021 dicatat semua. Mudah-mudahan Anda nggak sakit hati.
Saya akan mundur misalnya ke bulan September tanggal 1 lah. Oke. Ini kelihatan perjalanan saya kemana. Ini fotonya kelihatan. Asli, kalau udah kayak gini sakit hati deh lo. Ini kelihatan ya perjalanannya, kemana aja kelihatan. Ini yang suka moto istri saya sih emang. Ya cantik kan. Kalau Ono sih jelek minta dipukulin. Kalau istrinya oke lah. Jadi bisa kelihatan banget. Ya perjalanan si Ono bisa kelihatan kemana aja. Dan ini dicatat sama Google. Hati-hati itu ya. Google mencatat kita semua. Bayangin dia mencatat dari sekian juta orang. Beres ya. Makanya dia bisa presisi akhirnya. Nah, kemampuan itu buat apa? Mencatat itu semua, dia akan melakukan perdukunan. Jadi semua ini melakukan klasifikasi dan forecasting. Forecasting itu dukun ya. Coba kita lihat kemampuan Google untuk melakukan dukun. Misalnya, ini saya kasih lihat perdukunannya Google ya. Misalnya saya pengen jalan dari Tangerang lah paling gampang. Tangerang ke Jakarta. Saya masuk ke Tangerang. Oke. Ini Tangerang, kota Tangerang. Biar kelihatan. Ini Tangerang, ini airport Cengkareng, ini Jakarta. Saya mau jalan dari Tangerang ke Jakarta. Ini perdukunannya biar saya kasih lihat ya prosesnya seperti apa. Dan proses ini sama semua mau buat apa sih toko online kayak apa semuanya. Tolong lihat kalau saya berangkat sekarang kelihatan warnanya hijau semua nih Tangerang Jakarta. Ini ada macet merah di sini. Oke. Kalau saya berangkat tadi pagi, saya pindahin ini jamnya 9.40, paling enak kalau ngelihat Jakarta Tangerang tuh kalau pagi hari, jam 7.30 misalnya, 7.10. Ini macetnya panjang nih kelihatan warna merah macetnya, tolong dilihat ya, macetnya panjang loh ini, macetnya panjang. Oke, tolong lihat. Ini hari Jumat tanggal 15. Sekarang kita lihat kemampuan buat dia melakukan perdukunan. Jadi semua ini dukun sih sebenarnya. Cuma dukunnya agak beda sama dukun yang pakai sajen sama menyan. Kita dukunnya pakai data. Oke. Saya akan pindah ke besok hari Sabtu. Tolong lihat warna merahnya ya. Tolong perhatikan warna merahnya. Saya akan pindah ke hari Sabtu tanggal 16. Coba lihat. Merahnya sama enggak? Beda kan? Berubah. Hari Sabtu hilang merahnya. Saya pindah ke hari Minggu. Oke. Jamnya masih yang sama, hari Minggu kosong. Karena hari Minggu jam 7 pagi semua orang masih molor, masih tidur, belum pada bangun. Oke. Coba kita lihat hari Senin. Hari Senin ya. Ini tanggal 17, masih 2 hari dari sekarang. 2 hari, ini udah dukun loh ini. Dukun loh. Kita hari Senin, 3 hari dari sekarang. Kita lihat hari Senin. Oke. Jam 7.10. Tolong lihat merahnya. Belum kejadian. Belum kejadian, sudah tahu dia akan merah di situ. Ini adalah dukun. Jadi mesin learning dipakai untuk melakukan 2 hal. Klasifikasi sama kategori. Oke. Karena waktu saya sempit, saya lihat waktunya saya cuma 45 menit sebenarnya. Oke, saya masih punya waktu sekitar 15 menitan lagi kayaknya. Saya akan coba kasih lihat konsep dari machine learning itu sendiri. Oke. Jadi machine learning itu cara berpikirnya kira-kira kayak gini nih. Saya ajarin machine learning nih sekarang ya, AI. Saya akan ajarin artificial intelligence yang menjadi dasar untuk robot, tadi untuk klasifikasi segala macam. Persamaan yang dipakai adalah ini buat machine learning sebenarnya. AX plus B sama dengan Y. Sama dengan Y. Oke, beres ya? Sekarang soal chatting. Silahkan tulis di chat. Persamaan apakah itu? Tulis di chatting. Coba kita cek pada lulus SMA kagak. Aljabar, salah lu ngaco. Linear regression, kecanggihan. Persamaan apa itu? Bukan prosesnya, bukan. Persamaan apakah itu? Y sama dengan AX plus B, persamaan apa? Garis lurus, persamaan linear, bener. Mas Indra Satria bener banget. Ini adalah garis lurus persamaan linear ya, semua orang tahu. Kalau pernah lulus SMA tahu lah. Ini adalah Mas Iqbal juga bisa jawab tuh. AX plus B sama dengan Y persamaan linear, semua tahu. Cuman canggihnya machine learning kalau kita pakai di aljabar biasa, biasanya X-nya itu angka, Y-nya angka doang. Kalau di machine learning, X-nya boleh suka-suka, Y-nya bisa suka-suka. X-nya bisa kata-kata, bisa gambar, bisa kalimat, bisa tulisan, bisa suka-suka dimasukin ke X, Y-nya juga suka-suka. Cuman saya akan coba tes kemampuan Anda dulu ya, biar ngerti. Sebelum masuk ke machine learning. Misalnya saya kasih
X sama dengan 1. Y-nya adalah 7. X sama dengan 2. Y-nya sama dengan 8. X-nya sama dengan 3. X saya masukin 3, Y-nya sama dengan 9. Beres ya? Biar gampang. Pertanyaannya, A sama dengan berapa, B sama dengan berapa? Silahkan diketik di chatting. X1, Y7, X2, Y8, X3, Y9. Pertanyaannya, A berapa, B berapa? Silahkan. A1, B6, Vincent. Yang bisa jawab. Betul sekali. Jago nih Vincent. Jadi, A-nya 1, B-nya 6. Beres ya? Nah, di dunia artificial intelligence, di dunia AI, machine learning dan sebagainya, ini namanya training. Waktu kita ngasih data, training. Setelah kita training, kita dapat model. Oke. Jadi, bayangkan, ingetin tadi waktu saya ngasih lihat bagaimana Google Map menyadap handphone kita. Itu adalah training. Jadi waktu dia nyadap handphone kita, dia melakukan training. Dari training dia dapetin model. Oke, sekarang dari model kita melakukan forecasting, perdukunan. Kita dukun ya, kita akan jadi dukun. Coba misalnya saya masukin X10, Y-nya berapa? Silahkan dijawab di chatting. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? Pasti Vincent yang jawab nih. Berapa Vincent? Coba. X10, Y berapa? Jawab. Silahkan jawab di chatting. Ini pada ya, 4 salah tuh tadi. Yang lain yang 16 benar. Jadi yang benar 16. Tadi minus B pasti mikirnya jadi 4 tuh. Oke, jadi coba sekarang saya ulang lagi ya. Coba misalnya ini 20. Y-nya berapa? Silahkan jawab di chatting. 26 Arista, Gabriel 26. Jadi ini namanya dukun. Forecast, menebak, mengestimasi, dan itu yang dilakukan oleh Google Map itu tadi. Hari ini apa yang terjadi, itu dia melakukan perdukunan ini sih sebenarnya. Jadi, dia punya data, dia dapetin model, dia bisa jadi dukun. Beres ya? Dan itu yang namanya machine learning seperti itu sih sebenarnya. Dia punya data, dapetin model, dukun. Sekarang saya akan kasih contoh machine learning yang ekstrim. Oke, saya akan kasih gini. Misalnya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, keren. Ini di Y-nya saya masukin gitu ya. Y-nya bukan angka, saya kasihin kata-kata. Wijaya Kusuma Jakarta keren. Jakarta lagi, Surabaya keren. Y-nya 1. Misalnya saya lapar, Y-nya 0. Misalnya Bu Risma cool. Y-nya 1. Oke. Sekarang saya kasih ini trainingnya ya, trainingnya. Trainingnya kata-kata loh, bukan angka lagi loh sekarang. Saya kasih kata-kata. Cuman saya nggak akan nanya ke Anda semua A B-nya berapa. Enggak. Pasti lu pada puyeng kepala kalau gue tanyain A B-nya berapa. Saya jadi pusing. Jadi saya tidak akan nanya A B-nya berapa. Sekarang saya akan melakukan forecasting. Jadi ini bisa marketing ya. Kita bisa lihat sentimen pasar. Pada suka nggak sih sama produk ini? Kita bisa lihat dari postingan. Misalnya yang paling gampang mah inilah IMDb. Yang pada tukang suka nonton suka ngeliat kan IMDb atau review di internet. Film ini bagus nggak sih? Terus ada orang nge-review kan pakai kata-kata segala macam. Kata-kata itu kita bisa masukin. Nanti kita bisa masukin positif atau negatif komentar dia. Jadi ini positif negatif. Sekarang saya akan masukin kata-kata. Misalnya kata-katanya gini ya. Kata-katanya gini. Rujak cingur. Cingur nulisnya gini ya. Wena. Pertanyaan Y-nya apa? Y-nya berapa? Silakan ditulis di chatting. Silakan ditulis. Rujak cingur wena. Y-nya pira? 1. Wah, itu Rila, Iqbal 1 semua. Anda bisa nebak langsung ya. Oke. Misalnya ini silakan tulis di chatting ya. Surabaya banjir. Oke. Tenggelam. Tenggelam. Ya gitulah maksudnya. Tenggelam. Y-nya berapa? Silakan ditulis di chatting. 0. Anda bisa nebak semua.
Ini mesin learning ini. Mesin learning kayak gini cara kerjanya. Jadi kita kasih dulu training, udah dia training, dia udah tahu oh ini kalimatnya ini, nah kita bisa nebak. Dan ini kalau yang ini tadi forecasting, ini klasifikasi sih sebenarnya kategorinya. Dan ini yang dipakai untuk tadi klasifikasi iklan. Ono sukanya apa sih? Nanti disesuaikan. Oh, Ono sukanya elektronik. Dikasih iklan-iklan elektronik gitu. Mbak Gabriel sukanya apa sih? Misalnya sukanya bedak, sukanya fashion segala macam. Kasih iklan-iklan fashion gitu. Jadi ini untuk melakukan klasifikasi, profiling seseorang tuh apa, dan ini nanti disesuaikan dengan iklannya. Kira-kira gitu. Yang ini forecasting gitu, ke depan apa yang akan terjadi gitu. Kayak kalau Google tadi tanggal sekian akan macet atau enggak segala macam. Jadi bisa dua itu sih yang dilakukan machine learning. Klasifikasi sama forecasting. Caranya cuman pakai persamaan linear blow on kayak gini. Masih ada waktu sedikit, saya kasih lihat ini ya. Saya kasih lihat prosesnya aja ya. Programmingnya seperti apa? Ini saya masuk programming. Supaya Anda serem lah. Serem. Programmingnya blow on banget sih. Kalau Anda tahu programmingnya blow on banget. Asli blow on. Mudah-mudahan ini bisa jalan ini. Kalau nggak jalan, kita stop. Supaya masuk tanya jawab. Kalau kagak jalan. Come on, jalan dong. Saya pengen, ini jalan. Ini Orange namanya, Anda bisa download free gratis, jadi bisa cari di sini ya. Masuk Google aja, masukin Orange data mining. Oke. Saya berharap guru-guru atau dosen-dosen statistik bisa ngajarin ini sih sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Nih programmingnya kayak gini sih bentuknya ntar. Ini programmingnya kayak gini doang. Bentuknya grafik kayak gini. Saya akan kasih contoh ekstrim. Oke. Saya kasih contoh ekstrim. Saya akan programming gambar, pengenalan gambar. Ini contoh yang dipakai buat pengenalan virus COVID sih sebenarnya. Ya. Walah. Oke, saya akan masuk nih berarti saya harus. Sorry ini belum di Python. Walah. Coba bentar. Sorry. Wah, ini parah banget. Ini gambarnya belum saya siapin. maksudnya biar keren, cuman gambarnya belum siap ini. Waduh, kacau ini. Ya udah. Ini gambar belum saya siapin soalnya. Jadi kisahnya adalah saya pengen ngasih lihat bagaimana melakukan klasifikasi gambar sih. Tapi kalau nggak gini aja dah, yang lebih gampang aja. Jangan, ini belum siap soalnya. Software-nya belum saya siapin. Saya kasih ini aja lah. Misalnya saya pengen baca. Bisa Wikipedia, bisa Twitter, bisa The Guardians, bisa New York Times. Misalnya The Guardians. Saya pengen baca The Guardians. Kita masukin tentang apa? Surabaya. Guardians adalah koran di luar negeri ya. Lupa apa di Inggris atau di Amerika, lupa saya. Tapi tahun 2020 sampai Januari, sekarang tanggal 15 ya. 14 Januari lah. Oke. Kita akan nyari kata-kata Surabaya di Guardians. Oke, saya search. Oke, dia dapat 10 kata-kata Guardians. Sekarang saya pengen tahu Surabaya akan keluar seperti apa. Apa yang ada di berita tentang Surabaya di Guardians. Oke. Jadi caranya adalah ini programmingnya kayak gini doang ya. Saya ambil, saya kesiniin. Ini adalah proses teks. Ini saya buang ininya doang. Saya jadiin lowercase. Saya ambil wordnya. Stop wordnya itu bahasa Inggris. Stop word adalah menghilangkan kata-kata seperti dan, di, ke, dari segala macam. Saya buang. Saya programming. Programming cuma gini doang. Programming udah jadi selesai programming. Nah sekarang saya akan bikin word cloud. Kata-kata apa yang sering muncul, word cloud tuh kayak gini bentuknya, word cloud. Oke. Bentuknya kayak gini ya word cloud ya. Kata-katanya kayak gini. Jadi kata-kata yang sering muncul hurufnya digedein, fontnya dibesarkan, kata-kata yang jarang muncul dikecilin. Sederhana banget kan? Programmingnya gimana? Cuman gini doang. Sekarang saya pengen bikin word cloud. Mana dia word cloud? Ini dia word cloud. Oke. Saya sambungin. Jadi selesai. Kita lihat. Surabaya ternyata adalah kata-kata yang sering muncul dari kata Surabaya adalah Chinese. Kok Chinese sih? Drone.
Cina, Indonesia, found, sea, navy. Oh, ada drone yang tenggelam itu ya, drone bawah laut itu ya. Oh, itu. Emang di Surabaya, bukannya di ini Makassar atau apa ya? Oh, ternyata ini urusannya yang dekat Surabaya. Maritim Australia submarine. Jadi ini selama 2 bulan terakhir tentang Surabaya yang muncul seperti ini. Tapi ketahuan Surabaya itu Indonesia, tapi ada drone Cina yang tenggelam submarine di dekat-dekat Surabaya situ. Gitu ya. Beres ya. Jadi kita bisa melihat berita. Kalau mau lihat yang lain juga gampang sih. Coba kita lihat tentang Jokowi lah. Jokowi. Apa kalau Trump kebanyakan soalnya. Trump nanti ratusan, pusing. Nggak rame. Jokowi ada 10 tentang Jokowi. Oke. Sorry, salah. Ya, gua tutup. Salah pencet. Orange-nya ketutup. Ya udah. Tapi udah kebayang ya, mudah-mudahan udah kebayang. Saya tutup sekian dulu presentasi saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua yang pengen saya bentar-bentar saya share lagi. Buat teman-teman semua yang pengen copy perpustakaan saya masuk ke ini tadi di profil saya tulis. Kalau pengen ngopi perpustakaan saya, silahkan baca URL yang paling bawah, lms.onocenter.id, atau saya masukin lagi ke chatting lah, ini semua saya masukin lagi ke chatting. Silahkan baca lms.onocenter.id // wiki, ada Onocenter ebook ini. Silahkan kirim harddisk, nggak usah bayar. Kirim harddisk, saya copyin perpustakaan saya, termasuk dalamnya ada tentang akuntansi, ekonomi, finance, segala macam juga ada, ebook segala macam ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya balikin pada saya chattingnya mana chatting teh sini ya, makin sini ya, sip. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan sama Ibu Moderator Bu Nana. Terima kasih banyak. Speaker, and I apologize who cannot ask for the first speaker due to the lack of time. So if you don't mind, please ask if you have a question to the second speaker. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pembicara kedua untuk mengetik di Zoom chat kita. Ada penanya yang bertanya dari Mas Vincent Dana Aditya. Adakah tutorial Orange yang lengkap dengan bahasa Indonesia? Oh, Ono? langsung jawab aja ya. Silakan masuk ke YouTube saya. Masuk ke data deep learning, kalau nggak salah playlistnya namanya deep learning. Di situ ada sekitar 170-an video saya tentang machine learning, banyaknya pakai Orange. Kalau Anda masuk lms.onocenter.id/Moodle, di situ ada kuliah namanya deep learning, di situ pakai Orange banget. Tapi sepertiga kuliah pakai Orange. Nanti ada pakai Python, pakai Keras dan sebagainya. Tapi kuliah yang utamanya pakai Orange sih. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai itu. Itu bisa di-copy. Jadi itu kuliahnya bisa di-copy sih sebenarnya. Jadi kalau kampus Wijaya Kusuma ada server e-learning pakai Moodle, itu bisa di-copy ke Wijaya Kusuma aja. Pertanyaannya bayar nggak? Bayarnya pakai doa, sesudah sholat tolong doain aja. Udah gitu aja bayar. Gitu Bu Nana, silakan. Baik, kita beralih ke penanya kedua dari Vincent dari Institut Teknologi Surabaya. Sekarang banyak aplikasi yang mengutamakan privacy data, berjanji tidak membagikan data ke pihak lain, contohnya dari DuckDuckGo, kemudian Telegram, etc. Menurut Bapak, apakah model bisnis seperti ini sustainable dan profitable, mengingat kemungkinan kecil mereka bisa cross-sell produk begitu Pak? Susah-susah amat itu. Jujur sih saya kadang-kadang nggak percaya sih sebenarnya.
Soalnya mereka harus hidup, mereka harus bayarin gaji pegawai, mereka harus bayar listrik, maintain server segala macam, dan itu nggak sedikit uang yang harus ditaruh. Jadi mereka harus dapetin duit. Mungkin caranya tidak menjual data pribadi langsung, jadi yang sifatnya pribadi dibuang, jadi nama kita dibuang, itu semua dibuang, jadi hilang yang sifatnya pribadinya dibuang, tapi perilaku user bisa keluar. Jadi bukan sebagai Ono yang keluar, tapi user situs itu gitu. Jadi yang keluar situs. Jadi misalnya kalau DuckDuckGo kan dia kan search engine kayak gitu ya. Orang nyarinya produk ini loh, tapi tidak usernya nggak keluar gitu. Jadi dia packaging seperti itu supaya dia tidak terlalu menyalahi perjanjian dia dengan usernya sih kira-kira itu. Cuman mereka harus hidup, nggak mungkin lah, bohong banget kalau mereka nggak akan mengeksploitasi data kita sih gitu. Jangan khawatir, Telkom kita, operator kita juga mengeksploitasi kita. Kayak SMS kita emang kagak dibaca, bisa dibaca kok, jangan khawatir. Gitu, Bu Nana. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih saya buka untuk question and session. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan sendiri nih, Pak. As we know that WhatsApp recently has changed their policy about privacy setting. Bagaimana menurut Bapak tentang peraturan WhatsApp tersebut? Berbahayakah atau tidak, dan should we move to another chatting app or something, or just stay at WhatsApp? What do you think about that, sir? Jadi gini ceritanya. WhatsApp sudah melakukan itu udah bertahun-tahun. Jadi itu bukan baru kemarin aja, bukan, sudah bertahun-tahun WhatsApp mata-matai apa yang kita lakukan. Memang WhatsApp gini ya, kalau kita end to end, maksudnya orang ke orang, chatting atau video call atau call biasa, itu nggak disadap sama WhatsApp. Jadi yang personal tidak disadap karena dia ada end to end encryption. Cuman kalau grup itu kan masuk ke server dulu. Jadi kita akan kirim ke server, sama server akan dibuka teksnya kita, kemudian dibagikan ke semua user. Yang bagikan adalah server. Akibatnya server bisa baca apa yang kita lakukan, apa yang kita obrolin, dan itu yang akan dieksploitasi sih sebenarnya sama WhatsApp. Eksploitasinya caranya gimana? Apa yang kita bicarakan diambil sama Facebook, kemudian dieksploitasi jadi iklan. Jadi kita bisa ngelihat banget iklan Facebook akan sesuai dengan apa yang kita obrolin di WhatsApp. Kira-kira gitu ya. Dan itu sudah bertahun-tahun sih. Cuman kita aja nggak sadar. Saya udah beberapa kali, udah beberapa tahun yang lalu udah mulai ngomong, ini WhatsApp tuh nyadap kita loh. Cuman kan kalau saya ngomong nggak pada percaya. Sekarang udah keluar gitu baru pada percaya. Bener ya Pak Ono ya, emang bener. Gua aja pada kagak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita perlu pindah apa enggak? Gitu ya, perlu pindah apa enggak? Ya terserah Anda. Ini jujur dulu ya, saya dari dulu nggak pakai WhatsApp sih. karena seperti itu. Jadi saya nggak pakai WhatsApp sih sebenarnya. Apakah saya pakai Telegram? Jadi intinya gini, semakin data kita keambil, semakin kita privasinya makin hilang. Gitu. Jadi kalau ngomong jujur, saya tidak pakai WhatsApp, saya tidak pakai Telegram. Pilihannya tinggal dikit lagi kan, tinggal Signal. Ada lagi yang dari Turki atau apa ya. Nah, Signal itu bagus. Dan akhirnya beberapa teman-teman saya di Indonesia, karena Signal itu open source, kita bikin namanya pesan kita, kemudian berubah jadi Palapa. Jadi saya makanya yang Palapa. Kenapa pakai Palapa? Karena dia adalah pengembangan dari Signal, dia punya fitur-fitur yang lebih dahsyat. Dia punya video video call segala macam. Dia bisa paling keren dari itu semua adalah dia bisa microservice. Jadi itu makanya ya saya sih udah nggak, emang dari dulu nggak pakai sih. Saya dari dulunya pakai pesan kita sama nggak pakai sih. Saya dari dulunya pakai pesan kita sama kira-kira gitu, Bu Nana. Beres ya, kira-kira gitu, Bu Nana. Beres ya. Oke.
kemudian apakah ada penanya lagi? Ini pada stres semua ya? I was curious with a lot of IT expert from Pada stres India. semua ya? Indonesian IT expert. Apakah banyak tenaga-tenaga IT kita dan tidak kalah seperti India atau bagaimana menurut Bapak? Ini kita ngomong statistik ya. Kalau dari sisi kualitas sebetulnya IT kita nggak kalah sama luar. Perorangan, personal. Saya waktu itu ke Oman di Arab, mereka malah ngomongnya gini, daripada saya ngambil anak orang India sama Pakistan, hasilnya parah jelek. Saya mending orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pinter, murah. Kalau India Pakistan tuh murah, tapi kualitasnya nggak bagus sih. Jadi orang Indonesia mereka lebih suka. Kalau yang pinter mahal, namanya orang bule. Orang bule itu pinter mahal. Jadi kalau secara kualitas orang Indonesia oke dibandingkan India segala macam. Oke. Nah, yang jadi masalah bukan itu. Kalau kita lihat statistik mahasiswa di Republik Indonesia, orang teknik Indonesia, statistik mahasiswa teknik, jumlahnya hanya 9% dari jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi 91% itu non teknik. Akibatnya kita kekurangan orang sih sebenarnya. Kualitas oke, tapi orangnya kurang banyak. Masalahnya di situ sih sebenarnya. Jumlahnya kita kurang banyak. Itu aja sih. Akibatnya banyak penetrasi dari luar karena ada lowongan kerjaan yang nggak bisa diisi sama orang Indonesia itu sendiri karena jumlahnya kurang banyak. Gitu. Dan kalau kita lihat tadi cara programmingnya nggak susah-susah amat sih. Jujur dunia IT nggak susah sih sebenarnya. Kalau Anda mau belajar, walaupun ada dari jurusan ekonomi atau bisnis atau apa, kalau mau belajar nggak susah sih sebenarnya. Asli. Dan saya kenal beberapa orang yang jadi direktur. Itu asal tahu tadi yang saya sebut pesan kita tadi, Palapa itu yang bikin gelarnya hanya SMA, hanya lulus SMA mereka tidak punya gelar sarjana. Mereka lulus SMA, tapi kehidupan sehari-harinya hacker, tukang oprek. Mereka bisa bikin aplikasi selevel Signal sama WhatsApp. Gitu, Bu Nana. Baik, terima kasih banyak Mr. Onowe Purbo, and as our gratitude, we would like to present the certificate appreciation to Mr. Ono Widodo Purbo for sharing his expertise and knowledge in this session. Thank you very much, Mr. Ono, and give applause for Mr. Ono Purbo. Terima kasih banyak. Thank you, sir, for